Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Mairulia Zuraida, NIM 1814070034 dari kelas PGMI A semester 5. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas metodologi penelitian bab 4 dan 5. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang deskripsi data hasil penelitian. Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran atau distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Berikut ini contoh deskripsi data pada penelitian eksperimen. Baiklah, pada gambar berikut ini terdapat deskripsi data hasil penelitian. Di sini teman-teman bisa menyimak gambar berikut ini. Selanjutnya, contoh deskripsi data hasil penelitian pada penelitian R dan D. Selanjutnya, analisis data. Menurut Bogdan dan Taylor, pada tahun 1975, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data, yang pertama tahap pengumpulan data, yang kedua tahap editing. Pada tahap ini yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Yang kedua tahap coding, maksudnya pada tahap ini melakukan proses diidentifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya, tahap tabulasi, melakukan kegiatan mencatat ataupun entry kata ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Selanjutnya, tahap pengujian. Pada tahap ini, data akan diuji kualitasnya, yakni menguji validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Selanjutnya, tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram. Selanjutnya, tahap pengujian hipotesis. Tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap proposisi, apakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak atas dasar hipotesis inilah nantinya keputusan akan dibuat. Adapun jenis-jenis analisis data, yang pertama analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misalnya fungsi multivariat, model statistik, dan ekonometrik. Kedua, analisis data kualitatif, yaitu merupakan suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi pola-pola atau hubungan di antara banyak kategori. Selanjutnya, contoh teknik analisis data pada penelitian eksperimen.
Pada gambar berikut ini, terdapat teknik analisis data pada penelitian eksperimen. Selanjutnya, contoh teknik analisis data pada penelitian korelasi. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendalikan peneliti. Selanjutnya, cara menyusun kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Dalam menyusun kesimpulan, penelitian perlu memperhatikan yang pertama, apakah tujuan penelitian Anda, baik tujuan umum maupun tujuan khusus tersebut tercapai. Kalau tidak, tujuan mana yang tercapai dan tujuan mana yang tidak tercapai. Seringkali peneliti kurang percaya diri bila sebagian dari tujuan khususnya tidak tercapai, bahkan seluruhnya tidak tercapai. Yang kedua, apakah hipotesis yang Anda buat didukung oleh data hasil penelitian? Bila iya, kemukakan dalam kesimpulan. Bila hipotesis Anda tidak didukung data, tetap kemukakan kesimpulan yang menyiratkan adanya semangat dan tidak pesimis. Ketiga, apakah ada hal penting yang muncul dalam pembahasan? Bila ada, kemukakan dalam kesimpulan. Berikut contoh kesimpulan pada skripsi. Selanjutnya, implikasi dan saran. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan dialis pribadi peneliti. Selanjutnya, simaklah contoh implikasi dan saran pada penelitian eksperimen berikut ini.